kalau hewan satu ini bernama vicuna. Berbicara tentang wol mewah, hewan prasejarah lain yang dikenal dengan bulunya adalah vicuna, nenek moyang alpaka modern. Vicuna memiliki pola warna yang khas, dengan bagian bawah berwarna putih, dan pelana berwarna coklat di sebagian besar tubuhnya. Meskipun vicuna dihargai oleh suku Inka dan dilindungi, mereka hampir punah karena perburuan setelah kerajaan Inka jatuh. Syukurlah, berkat kerja banyak ahli konservasi yang berdedikasi, ada ratusan ribu vicuna di alam liar saat ini. Anda dapat melihatnya di sepanjang jalan pedesaan di selatan tengah Peru, tetapi salah satu tempat terbaiknya adalah di Taman Nasional Huascaran, di Utara Lima. Ada segala macam hewan unik lain untuk dilihat tersembunyi di sana, di pegunungan tropis tertinggi di dunia, termasuk beruang berkacamata, condor Andean, dan bunga Queen of the Andes yang menakjubkan. Babi rusa. Babi rusa sama seperti babi sehari-hari, cuma yang ini sedikit pemarah. Babi rusa jantan memiliki taring raksasa yang tumbuh ke atas melalui moncongnya, dan melengkung ke belakang ke arah kepala mereka. Bahkan, jika dibiarkan cukup lama, taringnya bisa menembus dahi mereka. Taring babi rusa yang lebih rendah juga tumbuh ke atas, membuat hewan itu terlihat seperti orc versi babi. Babi rusa sudah cukup tua untuk muncul di lukisan gua Indonesia sekitar 35.000 tahun yang lalu. Saat ini, ada beberapa operator tur yang menawarkan safari melihat babi rusa di hutan Nantu dan cagar alam Tangkoko di Indonesia. Hewan lucu ini adalah tapir. Seperti babi rusa, tapir juga menyerupai babi kecuali satu ciri utama, yaitu belalai pendek seperti gajah, yang mereka gunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Tapir juga menggunakan moncong panjangnya sebagai snorkel atau alat berenang, saat berjalan-jalan di bawah air, salah satu hiburan favorit mereka. Meskipun tapir terlihat seperti babi, sebenarnya mereka lebih dekat hubungannya dengan kuda dan badak. Faktanya, tapir memiliki sejarah yang panjang dan membanggakan dalam catatan fosil, pertama kali berevolusi pada zaman Miosen, sekitar 23 juta tahun yang lalu. Mereka telah berevolusi menjadi banyak spesies sejak saat itu, meskipun saat ini hanya tersisa 5 spesies tapir yang tersisa di Asia, Amerika Tengah dan Selatan. Salah satu tempat terbaik untuk melihat tapir liar di Amerika adalah di Taman Nasional Corcovado di Costa Rica yang menakjubkan. Mereka juga dapat ditemukan di seluruh hutan hujan Amazon. Coba perhatikan hewan satu ini. Ini adalah badak putih. Ingin tahu beberapa fakta badak yang luar biasa? Spesies badak putih purba sebenarnya terdiri dari 2 subspesies, badak putih utara dan badak putih selatan. Sayangnya, populasi badak putih utara hanya tersisa 2 individu. Keduanya betina, yang artinya populasi tersebut hampir pasti akan punah sepenuhnya dalam masa hidup kita. Makhluk cantik itu adalah ibu dan anak, tinggal bersama di sebuah cagar alam di Kenya, yang bisa Anda kunjungi dalam tur khusus bersama Unforgettable Travel. Namun, badak putih selatan lebih merupakan kisah sukses konservasi. IUCN saat ini mencantumkan subspesies ini sebagai hampir terancam, dengan lebih dari 17.000 individu di seluruh dunia. Namun, semua spesies badak selalu berada di bawah ancaman pemburu, yang memanen kula untuk penggunaan obat tradisional Asia. Beruang kutub. Semua orang akrab dengan beruang kutub. Tapi ketika Anda melangkah mundur sedikit dan memikirkannya, mereka benar-benar terlihat seperti sesuatu yang bisa berkeliaran di gletser selama zaman es terakhir. Sebenarnya, beruang kutub jauh lebih tua dari itu. Pada tahun 2010,
para ilmuwan menggunakan fosil tulang rahang beruang kutub yang ditemukan di Arktik Norwegia. Dan untuk menemukan bahwa hewan tersebut hidup sekitar 120.000 tahun yang lalu. Hewan-hewan ini telah berkeliaran di wilayah Putih Utara setidaknya sejak saat itu. Churchill, Manitoba di Kanada adalah salah satu hotspot bagi wisatawan yang ingin melihat makhluk langka ini, yang populasinya saat ini sedang menurun. Tuatara. Tentu saja, tuatara mungkin terlihat seperti kadal mirip iguana Anda sehari-hari. Tetapi jangan biarkan penampilan luarnya menipu Anda. Reptil purba ini diyakini telah ada pada waktu yang sama dengan dinosaurus, sekitar 225 juta tahun yang lalu. Saat ini, tubuh tuatara mengandung petunjuk sejarah kuno ini. Memang, mereka sebenarnya memiliki mata ketiga primitif di atas kepala mereka. Meskipun sulit untuk dilihat dan kadang-kadang ditumbuhi sisik pada hewan dewasa, para ilmuwan percaya ini adalah semacam sensor cahaya kuno, yang digunakan reptil untuk mengatur fungsi biologis harian dan musiman mereka. Selain itu, tuatara masih bisa mendengar suara, meski tidak memiliki telinga luar, seperti reptilia modern. Ini mirip dengan bagaimana ikan mendengar suara di bawah air. Tuatara dapat ditemukan di Selandia Baru. Anda tidak dapat benar-benar melihatnya dengan mudah di alam liar, karena mereka kebanyakan hidup di pulau-pulau bebas predator saat ini. Namun, Anda dapat melihatnya dari dekat di banyak kebun binatang Selandia Baru, seperti Akuarium Nasional Selandia Baru di Napier atau Zealandia di Wellington. Kalau yang ini adalah kasuari. Kasuari adalah makhluk paling mirip dengan Velociraptor, Jurassic Park. Burung tinggi, berwarna-warni. Hewan berkaki dua ini memiliki ornamen besar, seperti lempengan di bagian atas kepalanya. Dan cakar yang tajam, seperti belati di kaki mereka. Bahkan, burung ini diketahui sering menyerang. Ratites, yaitu burung besar, yang tidak bisa terbang seperti kasuari dan emu, telah ada selama sekitar 60 juta tahun saat ini. Anda dapat menemukan kasuari di Queensland Utara dan Papua Nugini. Jika Anda beruntung dan berhati-hati, Anda dapat melihatnya saat berjalan melalui jalur hutan di daerah Cape Tribulation, Daintree, dan Mission Beach di Australia. Ingatlah untuk menjaga jarak, dan jangan memberi mereka makan. Salamander raksasa China. Jurassic Park mungkin merupakan kisah fantastik, tetapi sebenarnya ada hewan dari periode waktu itu yang masih berkeliaran di bumi hingga saat ini. Salamander raksasa Cina yang diperkirakan berusia 170 juta tahun adalah salah satunya. Itu juga amfibi terbesar di dunia. Itu bisa tumbuh lebih besar dari beberapa orang, hingga 110 pon dan panjang 6 kaki. Salamander raksasa ini dulunya ditemukan tersebar luas di aliran pegunungan Cina yang dingin, tetapi hampir tidak ada yang tersisa di alam liar sekarang karena perburuan untuk makanan dan obat tradisional. Chamois. Hewan chamois diucapkan Samoa pertama kali muncul di peta di Eropa Barat selama zaman es terakhir, dan mereka telah ada sejak saat itu. Bahkan, mereka pernah ditemukan di lukisan gua dan ukiran yang dibuat oleh manusia dari waktu yang dingin ini. Chamois terlihat seperti kambing dengan wajah antelop. Ia memiliki bulu gelap, dan wajah yang lebih terang dengan garis gelap di atasnya. Syukurlah, chamois adalah kisah sukses konservasi, tidak seperti banyak kawan purba mereka. Chamois tersebar luas di seluruh pegunungan Alpen dan Pyrenees, di mana Anda sering dapat melihatnya di sepanjang jalur pendakian. Salah satu jalur terbaik untuk melihat chamois liar adalah di sepanjang Haute Route dari Chamonix, Prancis, hingga Zermatt, Swiss. Pendakian 2 minggu ini juga telah dinilai sebagai salah satu jalur teratas di dunia, karena berkelok-kelok melalui padang rumput gunung dan danau dataran tinggi yang menakjubkan. Okapi. Catatan fosil okapi sedikit berbintik-bintik, jadi informasinya masih tersisa. Tetapi satu hal yang dapat disetujui oleh semua ilmuwan adalah bahwa hewan ini sangat tua, bahkan mungkin mamalia tertua yang tersisa di bumi.
Mereka juga terlihat sangat aneh, menyerupai persilangan antara rusa, zebra, dan jerapah, dan faktanya, mereka adalah satu-satunya kerabat jerapah yang masih hidup. Okapi berevolusi untuk hidup relatif menyendiri di hutan, di mana leher panjangnya mungkin tersangkut di pepohonan lebat. Faktanya, mereka sangat rahasia sehingga para ilmuwan barat bahkan tidak tahu bahwa mereka ada sampai tahun 1900. Hingga baru-baru ini, okapi dapat dilihat di alam liar di Suaka Margasatwa Okapi di Republik Demokratik Kongo. Tetapi karena serentetan serangan mematikan, itu tidak direkomendasikan untuk saat ini. Sebagai gantinya, Anda dapat melihatnya di berbagai kebun binatang di seluruh dunia yang telah bermitra dengan Suaka Margasatwa Okapi. Baiklah teman, sampai di sini dulu ulasan episode kedua video ini. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya, salam, dan sampai jumpa.